Yuk, merinding bareng. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Hatur sembah nuwun. Setelah menyeberangi jalan, pemuda itu memintaku untuk menunggu. Tak tahu apa yang akan ia lakukan. Perkataannya yang tadi memang benar. Orang-orang desa yang melintas melihatku dengan tatapan aneh. Beberapa orang justru mentertawakan. Tak peduli, karena ini bukan yang pertama kali. Ini, pakailah. Pemuda itu kembali datang dengan menyodorkan pakaian panjang, lalu mulai menjelaskan. Ia juga memberiku kerudung. Aku manggut-manggut, mulai paham bahwa kerudung difungsikan untuk menutupi rambut, kepala, leher, bahkan lekuk dada. Ia meminta izin kepada salah satu warga di sana agar aku dapat mandi dan berganti pakaian. Rasanya sungguh aneh, tapi terasa nyaman. Hanya daerah mata saja yang terlihat. Bahkan pemuda itu memberiku sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu. Semua barang-barang ini dapat menutupi setiap luka dan bekas luka yang ada di seluruh tubuhku. Sangat suka dengan pelampiran baru ini. Setelahnya, kami pergi ke sebuah kedai. Melihat nasi dan ayam goreng membuat perutku meronta. Sudah belasan tahun aku tak memakannya. Selama terkurung bersama bapak, aku hanya makan umbi-umbian. Bapak, bagaimana ya keadaannya sekarang? Meskipun begitu membencinya, rasa khawatir ini akan selalu ada. Berharap ia baik-baik saja dan bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa hanya bengong? Ayo dimakan. Bolehkah aku bertanya? Iya, mau tanya apa? Siapa namamu? Mendengarnya, ia sedikit tersedak, lalu bergegas minum. Beberapa menit kemudian, ia terkekeh, tersenyum dengan lesung pipi yang mengagumkan. Oh iya, aku sampai lupa. Namaku adalah Burhan, jadi jangan memanggilku jubah hitam lagi ya. Lalu, siapa namamu? Namaku Maharati, panggil saja Rati. Burhan mengangguk sambil tersenyum. Lalu melanjutkan makan. Aku pun demikian. Sudah tak seberapa malu ketika ada bersamanya. Bahkan di balik cadar yang kugunakan, aku bisa mencicipi makanan dengan nyaman. Setelah itu, ia mengajakku mampir ke sebuah pondok yang katanya adalah musola. Di sana banyak orang yang melakukan aktivitas bersamaan. Beberapa menit kemudian, mereka selesai. Burhan keluar dan mengajakku melanjutkan perjalanan. Kemana kita akan pergi? Tanyaku. Membawamu menemui guruku. Sebentar lagi kita akan sampai. Tak terhitung sudah berapa lama berjalan kaki. Kami berdua memang lebih banyak diam untuk menghemat tenaga. Pada akhirnya kami tiba di sebuah tempat yang indah. Banyak bangunan kecil berbentuk seperti pondok. Ini dia tempatnya, ayo. Aku mengangguk dan mengekor di belakangnya. Namun, ketika semakin melangkah ke dalam, rasanya sesak. Dada terasa terhimpit, sakit. Untuk bernapas saja rasanya kepayahan. Tetap berusaha berjalan, tetapi malah bertambah berat dan semakin terasa sesak hingga tercekik. Aku terjatuh. Burhan langsung datang menghampiri.
Banyak orang yang mengelilingi. Para wanita yang memakai kerudung yang sama sepertiku membantu memapa. Aku dibawa masuk, tempatnya dingin. Banyak ukiran tulisan di dinding. Akan tetapi, masuk ke dalam sini merasa semakin sesak saja. Ada seorang wanita yang berusaha melepas cadar yang kukenakan. Segera kutepis tangannya. Tidak apa-apa, kita kan sesama wanita, ucapnya. Aku menggeleng kuat, lalu menepi. Pergi kalian, jangan sentuh aku, jangan dekati aku. Ucapku memperingatkan karena merasa ada sesuatu yang tak beres. Mulai merasakan udara yang begitu panas ketika mendengar orang-orang yang melantunkan sesuatu seperti bernyanyi. Tak berhenti sampai di situ saja, telinga ini mendengung kencang, berdenyut-denyut ngilu dan menyakitkan. Langsung menutup kedua telinga rapat-rapat menggunakan telapak tangan. Tolong hentikan suara itu, hentikan suara itu. Tidak apa-apa, itu adalah suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hentikan, suruh mereka berhenti. Aku terus berteriak, menimbulkan kegaduhan. Tempat ini tak cocok denganku. Lebih-lebih, iblis-iblis di dalam tubuhku menolak keras untuk tinggal berlama-lama di sini. Aku terus berteriak dan menjerit ketakutan. Semua orang berkumpul melihatku, menjadikan tontonan. Hanya satu wajah yang kukenal, Burhan. Pemuda itu juga tampak kebingungan. Kemudian meminta semua orang yang ada di sana keluar. Lega, suara itu berhenti. Aku masih linglung. Burhan menatapku nanar. Lalu beberapa orang bersorban putih mulai masuk. Mereka melihatku dengan tatapan lain. Burhan, tolong bawa aku pergi dari sini. Bawa aku pergi dari tempat ini. Burhan hanya bergeming, memilih mundur beberapa langkah dan meminta orang-orang berpakaian serba putih untuk mendekat. Salah satu di antaranya mendekatiku, kemudian meletakkan tangannya di atas ubun-ubun. Setelahnya gelap, aku tak ingat apapun. Sekujur tubuh terasa sakit, terlebih lagi tempat ini sangatlah dingin. Perlahan-lahan mulai tersadar. Kepala terasa sangat pusing dan pening. Melihat ke sekeliling, suasana tiba-tiba sepi. Di manakah orang-orang itu? Burhan? 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 Aku terus memanggil namanya. Sangat terkejut ketika melihat banyak mayat bergelimpangan. Semuanya bersimbah darah. Bau anjir menyeruak di mana-mana. Benar-benar gemetaran menyaksikannya. Lalu terdengar suara seseorang terisak. Aku mencari sumber suara tersebut dan mendekatinya. Burhan, ada apa ini? Mereka kenapa? Ia langsung menoleh. Tatapannya tajam. Matanya merah dan sembab. Dasar pembunuh! Dasar monster! Kau adalah monster! Ucapnya sambil menunjuk-nunjuk tepat ke wajahku. Apa sungguh aku yang membunuh mereka? Apa aku yang melakukannya? Tanyaku dengan sejuta penyesalan. Dasar wanita monster, tak tahu balas budi. Pergi kau dari sini. Burhan, aku bilang pergi. Maaf, tapi aku tak bermaksud melakukannya. Pergi dari sini. Aku menyesal, benar-benar menyesal pernah menolongmu. Seharusnya aku membiarkanmu mati di desa itu. Pergi. Teriaknya dengan sorot mata penuh kebencian. Aku tak ingat apapun, benar-benar tak ingat. Apa iblis-iblis di dalam tubuhku kembali melakukan pembunuhan?
Tak ingin mendengar perkataan kasar dari Burhan, aku langsung melangkah pergi. Ini memang salahku. Seharusnya sejak awal tak boleh mendekati siapapun. Ucapan bapak benar, karena aku hanyalah anak pembawa sial, bahkan pembawa bencana dan penderitaan.